Oke, kita lanjutkan saudara sekalian. Marcelinus dengan ya, selamat pagi menjelang siang saudara sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kami akan jalan-jalan lagi menuju tempat pemberdayaan kami ya. Ini ya, bos yang satu ini Pak Alik dengan Bapak Odi. Cuaca sangat terik, matahari di atas kepala. Nah, sementara kendaraan dikebumikan oleh Bapak Marcelinus bersama co-pilotnya di depan, co-driver. Kami akan menuju ke Langgaleso, Jalan Garuda ya, menuju Langgaleso. Oke, kita lanjutkan saudara sekalian. Tadi perjalanan awal dari rumah, sekarang kami sudah melintas di Tanggul ya, daerah Tanggul namanya. Ini ujung dari irigasi Gumbasa yang masuk ke Kota Palu. Kami menuju ke Petobo ya. Sekalian, berapa hari lalu, hampir 1 minggu kami menyajikan video-video tentang Bapak Marcelinus yang sedang bersidang di ruang paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dan sekarang ya, Kang Dewan lagi ya, kami ada di lapangan. Ini di samping saya Bapak Marcelinus dengan adik Ekel. Kami sekarang menuju ke tempat pemberdayaan kami ya, yang sedang dirintis. Sekarang tahapan pembangunan pondok di sana ya. Saya sudah barangkali ada 2 minggu tidak ke sana. Sekarang saya akan melihat bagaimana perkembangannya dan tentu suasana di sana akan menarik ya. Suasana pedesaan asri, lingkungannya, lingkungan peternakan, pertanian, palawija dan sebagainya. Ya, Pak Marcel, bagaimana? Menikmati perjalanannya. Mau kemana ini, Pak? Kuat bawa kendaraan? Ya, sudah inilah peran kita kan. Ya. Jangan cuma di gedung DPR toh, tapi kita akan membuka lahan pemberdayaan mengingat program Presiden kita Prabowo mengenai swasembada pangan. Apalagi ada program utamanya Pak Presiden kita adalah makan gratis untuk anak sekolah. Maka masyarakat saat ini untuk teman-teman yang bergerak bersama-sama kemarin akan membuat suatu pemberdayaan di mana daerah yang kami buat nanti di daerah Langgaleso, tempat memang pertanian dan perikanan. Harapan kami ke depan memang betul ini bisa diberikan kesempatan dari pihak pemerintah dengan dana-dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran yang akan diberikan kepada kami dan akan kami salurkan kepada masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan itu. Saya lagi bawa kendaraan ini, apalagi kita lagi menyeberang di mana tempat peristiwa kemarin terjadi 2018 tsunami, likuifaksi dan gempa bumi. Maka inilah jalan yang sementara dirintis oleh pemerintah. Ya, oke. Ya. Dan saudara ya, sedikit kata-kata dari Bapak Marcelinus karena demi keamanan beliau sedang mengemudi, jadi cukup dulu percakapan dengan beliau. Dan sementara saudara sekali, bagaimana yang dikatakan Pak Marcel tadi, kita melintasi ya daerah likuifaksi, peristiwa dahsyat 6 tahun lalu yang melanda wilayah ini dan Palu pada umumnya, Kota Palu, Pasigala. Dan keadaan sekarang sudah mulai pulih, masyarakat sudah bisa kembali pada kehidupan semula. Oke, begitu dulu, nanti kita lanjut di Langgaleso. Nano, rawa-rawa, Sevin kalau udang.
patokan itu patokan lapangan itu. Ya, jadi ini jalan penghubung saudara dari jalan Poros Biro Maru Palolo ke Dolo. Nah, ini patokan masjid. Suatu saat bila saudara melewati ini, nah ini patokannya masjid, dan kita belok kiri terus ke dalam. Ya. Jadi ini kita benar-benar sudah berada di Kabupaten Sigi ya, seputaran Biro Maru, bukan wilayah Kota Palu lagi. Ya. Masyarakatnya sebagian besar nampaknya hidup dari beternak dan bertani. Ternak terutama ya, sapi-sapi lokal di sini banyak, sapi yang berwarna putih itu. Nah, kalau sejarahnya katanya ini sapi dari India, mungkin ya. Sapi-sapi di Palu begini ciri khasnya. Ada pengairan di sebelah kiri. Ini cabang-cabang aliran air dari irigasi Gumbasa. Tanaman palawija sudah mulai dikelola, mulai penanaman. Nah, itu lagi sapi Sulawesi Tengah, seputaran Lembah Palu ya. Sapinya demikian, bukan sapi Bali. Lain kalau sapi Bali coklat. Palawija, jagung. Rumah satu dengan rumah yang lain agak berjauhan, tanahnya, lahannya luas. Warga-warga di sini lahannya masih luas. Mudah-mudahan dipertahankan. Jangan tergoda dengan investor-investor yang ngaku-ngaku investor padahal bukan untuk produk hal-hal yang produktif untuk masyarakat. Sebagaimana pesan Bapak Presiden kita yang lalu, Jokowi, sertifikat yang diberikan jangan terlalu mudah untuk diparkir di bank. Nah ini saudara, kita melintas di depan kandang ya, ini kandang ayam ya. Nah, ayam petelur, bukan rumah ini ya. Memang modelnya kayak rumah panggung tapi pemanjang. Kita berputar tadi mengarah ke timur lagi ini. Berapa bulan lalu jagung-jagungnya di sini masih kecil, tapi sekarang sudah mulai ya, besar, dan beberapa minggu lagi nampaknya siap untuk dipetik dan dijual. Ya, sebentar lagi saudara kita akan tiba di lokasi di mana itu akan jadi pusat kegiatan kami ke depan dengan Bapak Marcelinus, perikanan, peternakan, dan lain-lain ya di lokasinya. Beberapa waktu lalu kami sudah menampilkan video tentang keadaan di sini, dan hari ini ada sedikit perubahan. Sudah ada pondok di sana ya, tempat. Memang di sini agak, kalau matahari terik sangat panas cuacanya di sini, saudara ya. Sudah ada pondok, kita nanti berkunjung ke sana. Aku datang ke sana, masuk di pondok. Ya. Ya, yang beberapa bulan lalu kami hanya bisa bernaung di pohon kersen ini. Pohon kersen. Ya, sedang dikerjakan pondok. Ya, agak kecil tapi cukup ini ya. Sorry ya. Cukuplah untuk tempat bernaung, tempat bermalam jika terdesak. Motifnya lumayan indah ya dipandang.
ada panel surya. Panel surya. Ya, di sini tiang-tiang listriknya ada, tapi nampaknya belum ada kabel ya. Berhubung sudah mendesak untuk dimanfaatkan lokasi ini, jadi alternatif sumber tenaga energi ada tenaga surya. Bagurinda pakai tenaga surya ya, Pak? Bagurinda pakai tenaga surya? Oh, oke. Kita keliling-keliling dulu, lihat-lihat perkembangan dari bangunan ini, ya. Nah. Ini sudah mulai ada upaya-upaya penanaman. Ya. Oh, sudah ada air ya? Sudah ada air. Sudah ada aliran air ya. Ini rawa-rawa. Penjuri. Pak Camat. Pak Camat, so pernah bermalam di sini Pak Camat? Sudah berapa kali? Sering kali udah. Sekali ya? Iya. Ini airnya. Ini air dari irigasi. Apa Jadi itu? mau kolam, mau beternak, mau bertanam. Di sini sangat sangat bisa, sangat berpotensi untuk diwujudkan ya. Yang penting kita ada kemauan melihat lokasi dan sumber air, beternak, menanam, Tidak ada karet. perikanan bisa. Masa tidak mau mobil? Gak bilang. Jadi ngatur sudah Mau beli. tok sekepalanya ini. Dogi. Oke, mejanya sudah jadi. Ini ada tempat istirahat. Kita coba tempat santai-santainya ya. View-nya segala arah ya. Ya. Segala arah. Ini ready. Segala arah begini kondisinya ya. Belum ada bangunan. Bantu rasa kiri kanan. Biar tenaga aja. 360 derajat. Pak Camat Tabe, bisa diam dulu? Pak, ya inilah kawan saya Pak Camat. Nah, kita akan kolaborasi hari ini ya, membuat konten. konten ini agak unik ya untuk bagi Pak Camat karena bertahun-tahun beliau di perumahan pemukiman padat di Masomba. Sekarang beliau berada di tempat yang tidak ada tetangganya sama sekali. Nah, kita tanya beliau apakah beliau ini tantangan baru. Bagaimana Pak Camat bisa hidup di sini? Bisa, dagang ayam bisa hidup. Apalagi kita manusia. Oh begitu. Jadi ayam patokannya ya. Sudah berapa kali bermalam? Ya ini kondisinya belum bisa untuk setiap hari Pak Camat ya, dalam proses. Ya sudah ada 1 minggu. Jadi Pak Camat nanti mau bikin apa di sini Pak? Apa yang Pak Camat tahu tentang rencana ini nanti lokasi ini? Bebek, ayam, kambing, sapi, ikan. Ayam apa?
Ayam petelur. Bukan ayam sabung, bukan. Ada juga ayam sabung. Ayam kampung ya, ayam petelur. Kalau ikan Ya kasih pindah di situ baku. Yang situ. Karena ini mau digali. Ini batasnya. Astaga. Pindah ulang. Pantas ikan dia makan lagi. Saling oh, ini saling semacam masukkan. ini tumpang sari. Apa namanya? Kalau tumpang sari itu kandang di atas, di bawah kolam. Ikan makan tainya bebek makan tainya ikan. Bebek punya tai makan ikan di sini lagi. Gitu. Lu gampang-gampang susah diingat Cuki man. Apa? Namanya yang kadang belum diri tuh. Jadi ini posisi pondok Pak di tengah-tengah ya? Gedi. Nanti di sana lagi ada pondok besar. Ada pondok lagi. Jadi mobil ini nanti masuk dari sini. Ada setiap kelompok. Kau bikin perjanjian. Jadi lahan juga sana. Ini kita usaha. Begitu selesai sini, tahun berikutnya ke sana lagi kita. Ini misalkan kelompok. Ini boleh di sini. Coba itu ya. Kita punya kelompok kemudian 10 orang bisa 10. Nah, yang setengahnya itu dilempar kepada kelompok yang mana sudah di dalam perjanjian. Jadi satu perusahaan bisa dapat 2 kelompok. Itu yang nggak boleh bersama lagi. Nah, saya kan lihat teman saya mau mengambil alih semua. Tidak kamu sendiri karena saya punya tugas di DPR ini berat sekali. Seperti itu kandang ayam petelur. Nah itu yang saya mau anggarkan sebentar. Coba aku pilih kopi, taruhkan kopi. Nah itu yang seperti itu. Nah kau punya tempat sana nanti kita henti peternakan misalkan kambing dulu, kemudian sapi. Nah itu pun yang hadir misalkan dari Taweli ada satu kelompok atau Kawatuna dia minta 6 ekor. Kita naikkan 18 ekor, 12 ekor. 6 ekor kita alihkan ke kelompok besar. Itu caranya. Agar tidak ada yang cuma justru saya bilang lebih banyak kelompok. Iya. Ya. Sejauh ini demikianlah saudara-saudara kondisi terakhir di sini di Langgaleso. Jadi bagaimana ini Pak Ali? Ini mumpung Pak Dewan di sana lagi sibuk ini. Kita bicara-bicara ini. Mumpung Pak Dewan tidak ada. Jadi seolah kita terharu ya. Agak terharu lihat upaya dari Pak Marcelinus. Dia punya obsesi tentang kebudayaan. Satu hal langkah awal yang sudah ya artinya kondisi sekarang ini sudah jaminan ya untuk suksesnya ke depan ya. Yang penting sudah diusahakan. Semoga budidaya peternakan, perikanan sama pertanian bisa terwujud. Ini paling bagaimana ini lahan? Bagus, Ya, bagus. memang, Maksudnya perkembangannya ini, perkembangannya menurut paling bagaimana? Ini? Lihat strategi di sini yang bagus untuk usaha peternakan dan perikanan. Apalagi mengingat ini kan artinya programnya Jokowi ini yang dilanjutkan oleh Prabowo, makan gratis. Jadi Pak Dewan, Pak Marcelinus. ya Pak Dewan Pak Marcelinus betul apa namanya fokus Gigi ya. ya mempertahankan Ini dalam tempo kira-kira kita Iya. berkali-kali kemari. hampir Dan- 2 bulan lebih Pak. Dari semula itu apa rawa-rawa, semak-semak belukar, dan sekarang sudah seperti ini. Airnya yang dulu dipikir gersang ternyata Terus ini. Pada satu.
istilahnya kita sebagai masyarakat sudah ini ya, artinya sebagai masyarakat biasa dapat kami katakan demikian, kita adalah orang awam. Ini adalah sebuah kondisi terakhir seperti ini adalah jaminan ya, jaminan bahwa paling tidak jaminan dari semangat beliau. Masalah berhasil apa tidaknya nanti tuh saya kira ya tergantung bagaimana kita saling mendukung ke depan, mensupport, dan sekali lagi sebagai masyarakat pembiayaan apa segala macam ya, kami tidak sampai ke situ memikirkannya ya. Kita serahkan semua kepada Pak Marcelinus dalam konsep pembiayaannya ini, apakah seperti yang lalu-lalu ada bicara soal koperasi, soal dari pemerintah ya. Artinya dengan posisi beliau sebagai anggota dewan kita percayakanlah bisa ini. Bagaimana paling ya? Nah, soal biaya itu bisa, artinya bisa teratasi ya. Ya, kalau pribadi saya memang artinya kita optimis. Iya. Kedepannya akan berhasil. Dan kami ini bersama teman-teman yakin ke depan kita akan berhasil. Apalagi kita Pak Dewan sangat mendukung kami. Pak Dewan ya artinya dia selaku Dewan, kami juga masyarakat dan orang-orang kami yang memilih Pak Dewan. Iya, satu yang memang jadi pertanyaan kita adalah soal ini akan memakan biaya yang besar untuk mengelola lahan di sini dengan konsep apa namanya multi bidang, perikanan, peternakan, perkebunan, dan dari percakapan kami dengan Pak Marcelinus, mudah-mudahan lahan di sebelah sana yang batasnya ini kan sekitar 10 meter dari sini ada berpotensi untuk dikembangkan ke belakang ya, tergantung. Sekali lagi biaya semua, tapi kita percayakan tentunya kalau gagasan itu matang, konsep itu jelas, kami rasa soal pembiayaan itu ada solusinya ya. Apalagi dengan posisi beliau di legislatif level provinsi, tentunya visual dari kondisi keadaan di sini ini adalah proposal, benar-benar bisa menjadi suatu proposal, landasan proposal yang bisa meyakinkan pihak-pihak yang akan membantu beliau di dalam mewujudkan ini, apakah itu sumbernya bantuan pemerintah, dari Pokir, dari sumber-sumber lain tentunya. Oke, kita doakan semoga konsep atau gagasan atau cita-cita dari Bapak Marcelinus yang akan memberdayakan masyarakat dalam hal pertanian, perikanan, perkebunan ini bisa terwujud. Amin. Ya. Dan tentunya juga doa dari saudara-saudara sekalian kiranya ini semua bisa berjalan lancar, dan kepada pemerintah setempat mohon kalau menonton video ini bisa mendukung kami bahwa ini adalah suatu contoh ya, seorang anggota dewan yang selama ini dituntut untuk punya gagasan. Nah, inilah gagasan. Jangan ada saat kampanye ya. Keberlanjutan dari suatu gagasan, pelaksanaan realisasi dari sebuah gagasan harus benar-benar diwujudkan. Dan memang kami akui ini adalah langkah awal. Belum kalau perusahaan ini belum bisa diharapkan untuk kembali modal ya. Tapi sekali lagi gagasan beliau ini harus kita dukung. Sekali lagi untuk pemerintah setempat, kami harap kondisi keamanan di daerah ini bisa menjamin, karena upaya kami ini akan sia-sia apabila keamanan tidak menunjang daerah ya. Kepada Bapak, ini daerah Langgaleso ya, kepada Bapak Bupati dengan hormat kami bermohon, kepala desa, RT, lingkungan setempat, mohon keamanan di daerah ini bisa terjaga, karena beberapa hari lalu kami kehilangan atap ini, proses pembangunannya. Oke, saya kira itu sebagai masukan saja. Mudah-mudahan sekali lagi doakan kami agar
bisa sukses. Oke, demikian dulu. Kawan-kawan, kami sampaikan lagi tentang perkembangan di lokasi ini ya. Sampai jumpa.